Lahir dan batin. Alright. Oke, selamat malam member PHP Indonesia di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Selamat bergabung kembali dalam program Malming bareng Peter. Malam hari ini ya seperti biasa kita hangout di malam minggu hujan-hujan terus ya. Suasananya kayaknya asik sambil tiduran, sambil rebahan. Teman-teman bisa nonton Malming bareng Peter edisi malam hari ini, dan pada malam hari ini saya ada mengajak kongko-kongko Om Andika Aditya. Memang beliau ini adalah seorang member yang cukup aktif di member PHP Indonesia. Sering banget komen-komen, nge-follow saya. Nah, oke, gitulah. So, hari ini kita akan membahas 3 topik utama kita malam hari ini terkait apakah seorang programmer wajib menghafal semua function? Kedua adalah tips bagi pemula belajar bahasa program secara otodidak. Dan yang ketiga, pendapat tentang belajar semua bahasa program tapi tidak expert karena mengikuti hype, atau belajar beberapa tetapi expert. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga member PHP Indonesia yang sebagian besar adalah student juga mungkin pasti juga bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin nggak berani. Nah, hari ini kita akan sharing dari Om Andika. Dia akan berbagi sesuai dengan pengalaman yang dia sudah rasakan selama ini. Nah, harapan saya adalah teman-teman bisa belajar juga dari beliau, karena memang program ini adalah program yang dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Teman-teman bisa belajar untuk berlatih public speaking, untuk belajar berlatih ngomong, untuk bersharing. Kalau biasanya cuma nulis, latih juga pengalaman dan pengetahuan teman-teman untuk bisa berbagi melalui video, ngomong seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman semua yang pingin berbagi. Silakan kontak saya. Ada jadwal sepanjang minggu selama 22 minggu sepanjang tahun depan, masih kosong. Persiapkan aja, karena nggak susah kok topik ini, cuma jawab pertanyaan doang kan, nggak usah siapin materi. Jadi teman-teman bisa jawab dari apa yang teman-teman sudah alami. Jadi nggak akan khawatir ya. Teman-teman ngalaminnya apa ya itulah yang dijawab. Kalau memang beda sama orang lain, it's okay. Memang beda ya mau bagaimana. So, no problem. Saya mengundang juga teman-teman untuk bisa mengisi di event-event PHP Malming bareng Peter di edisi-edisi berikutnya. Oke, malam ini kita akan segera mulai untuk Malming kita bersama dengan Om Andika. Dan sebelum kita jawab pertanyaan pertama, mungkin Om Andika mau menyapa, mau memberi salam, dan mau cerita sedikit mengenai background pribadi. Silakan Om Andika. Oke, halo semua member PHP ID. Mungkin ada yang belum kenal saya juga, seperti itu, karena memang akhir-akhir ini juga sibuk kerja, apalagi di tempat kerja yang baru, seperti itu. Oke, pertama saya juga seorang developer PHP tentunya, bahasa kebangsaan saya seperti itu. Nah, saya bekerja di salah satu software warehouse internasional yang berbasis di Jakarta. Di situ saya juga sebagai full stack developer yang juga setup server, lalu maintenance website client, seperti itu. Oke, itu aja sih Om perkenalan singkat saya, seperti itu. Oke, domisilinya di Depok dan sudah menikah belum ya? Belum sih Om, masih lajang. Masih lajang? Siap. Iya, insya Allah tahun depan. Tahun depan? Oh, jangan sampai nggak ngundang nih. Waduh, saya juga sudah banyak cucu nih di PHP Indonesia. Oke, siap. Alright, oke. Teman-teman member PHP Indonesia yang sudah ikutan juga jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar. Manfaatkan kolom komentar di Facebook Live untuk teman-teman bisa bertanya di sana. Dan oke, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang mungkin jadi banyak pertanyaan teman-teman terkait programmer. Nah, ini ada pertanyaan yang umum yang paling sering ditanya-tanya sama member di grup adalah apakah seorang programmer wajib menghafal semua function? Nah, dalam perspektif of Andika itu seperti apa itu maksudnya? Oke, berdasarkan pengalaman pribadi saya itu balik lagi ke tujuan masing-masingnya. Tapi dari saya itu tidak wajib sih Om, seperti itu. Tidak wajib menghafal semua function yang ada.
Walaupun pasti ada function-function yang hafal atau kita ingat karena sering kita gunakan, seperti itu. Bagi saya cukup mengetahui algoritma atau flow system dari aplikasi yang ingin kita buat. Itu udah otomatis kita akan langsung cari di Google, dan di Google juga begitu banyak source atau artikelnya sih, seperti itu. Jadi balik lagi, tidak wajib sih, karena ketika mindset kita itu wajib menghafal semua function, itu akan menjadi beban tersendiri sih Om, bagi kita. Seperti itu. Yang ada, kita nggak fokus ke pembuatan algoritma atau dari flow system yang kita buat itu sendiri sih. Seperti itu. Jadi bagi para pemula atau memang yang ingin belajar, itu dibawa enjoy aja. Seperti itu. Ya dibawa mood-nya enak aja gitu, jangan dibawa beban atau dipaksa, seperti itu sih. Kayak gitu. Oke, Oke. gitu. Oke, Iya Om. nah ini kan sebenarnya pertanyaan seperti ini juga akan mungkin akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya adalah, oke kalau kita nggak mau menghafal, terus bagaimana prosesnya untuk bikin bikin aplikasi itu sendiri kalau kita nggak diwajibkan untuk menghafal. Nah dalam perspektif Om Andika itu bagaimana? Oke, yang dimasukkan wajib itu adalah benar-benar menghafal semuanya sih Om. Seperti itu. Terlebih bagi saya itu menjadi beban, seperti itu. Jadi ya lebih orientasinya kepada algoritmanya aja sih Om, seperti itu. Ya ketika kita mengetahui algoritma atau flow system yang aplikasi yang ingin kita buat itu juga nanti secara secara pemikiran kita itu juga ini sih jadi tahu loh, oh cara membuat file upload caranya seperti ini, ya udah tinggal saya cari function yang terkait dengan fitur upload ini, seperti itu Om. Jadi lebih kepada kita mengetahui caranya aja sih, seperti itu aja sih. Oke, mungkin dari pengalaman Om Andika sendiri bisa dicerita nggak kira-kira algoritma apa yang paling common dalam setiap pembuatan aplikasi? Yang paling common itu yang mungkin kita udah tahu semua sih Om, seperti create, feed, update, and delete, seperti itu. Itu yang benar-benar paling common, seperti itu. Yang di-create itu kan pasti ada function untuk insert ke database, seperti itu, menggunakan variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Jadi yang paling common ya CRUD itu sendiri sih Om, seperti itu. Untuk menggunakan untuk membuat fitur upload, terus update data, seperti itu sih. Oke. Oke, saya masih menunggu pertanyaan teman-teman juga yang mau berpartisipasi untuk bertanya mengenai topik-topik kita malam hari ini. Jangan lupa untuk sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Right. Oke. Kita waktu panjang, jadi nggak apa-apa Om Andika bisa jelasin panjang lebar untuk satu pertanyaan ini supaya waktunya juga masih panjang soalnya. Oke, bagian kedua adalah kita akan bertanya mengenai apa sih yang menjadi tips bagi pemula untuk belajar bahasa program secara otodidak. Nah ini juga pertanyaan yang mungkin banyak ditanyain sama teman-teman. Silakan Om Andika. Oke, mungkin ini akan bisa jadi salah satu cara yang nanti akan bisa digunakan untuk bagi yang mau belajar atau yang sedang lagi belajar, Om, seperti itu. Dan cara ini memang sampai sekarang ini masih saya gunakan seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu hal yang pertama adalah harus ada niat dan kesukaan dulu sih Om, gitu. Dan kita harus merasa tidak tahu apa-apa dulu, seperti itu. Karena ketika kita merasa tidak tahu apa-apa, ya anggaplah kita bodoh dulu gitu di awal, kayak gitu. Nah, itu akan memaksimalkan rasa ingin tahu kita sih Om. Jadi kita tetap haus akan rasa ingin tahu terhadap bahasa program yang ingin kita pelajari, seperti itu. Kalau kita sudah punya tiga hal ini, niat, kesukaan, dan merasa tidak tahu apa-apa, itu akan membantu kita untuk bisa lebih cepat belajar bahasa program. Dan otomatis ketika kita belajar pun tidak ada paksaan atau beban, seperti itu. Karena memang benar-benar kita ingin belajar terhadap bahasa program yang ingin benar-benar kita pelajari, seperti itu. Hal yang kedua adalah time management. Bagi saya ini sangat penting sih Om. Karena ketika kita
mempunyai time management yang bagus, itu kita akan merasa enjoy seperti itu. Dan tidak jarang pula ketika kita sudah membuat suatu path learning, contoh misalkan hari ini kita akan belajar hal pertama dan hal kedua, itu bisa aja hari ini bisa sampai belajar ke hal yang 5 seperti itu, karena kita enjoy, tidak ada paksaan, moodnya juga enak seperti itu. Nah, hal ketiga adalah cari website atau forum-forum yang benar-benar masih relevan. Saya sih merekomendasikan itu website ya, karena kalau untuk forum itu kan lebih diskusi seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui website-website yang relevannya itu? Sebenarnya bagi saya gampang sih Om. Itu berdasarkan indeks pencarian di Google. Seperti itu. Karena pasti banyak, ketika website yang paling banyak dicari itu selalu muncul di halaman pertama. Seperti itu. Dan kalau saya ini mungkin bisa digunakan oleh yang lain juga ya. Jadi ketika saya mencari suatu website tutorial, itu pasti saya harus cari tahu dulu website ini memasukkan sejarah dari bahasa program itu sendiri atau enggak. Seperti itu. Karena bagi saya seperti ini Om. Kalau misalkan website itu memasukkan sejarah dari bahasa program itu sendiri, berarti website itu benar-benar niat membuat sebuah tutorial. Seperti itu Om. Oke. Nah, ini saya bukan di endorse atau di apa ya Om ya, tapi ada salah satu website yang masih sampai sekarang ini masih saya jadikan referensi untuk belajar bahasa PHP, yaitu websitenya itu duniailkom.com. Seperti itu. Dunia ilkom ya? Dunia ilmu.com. Ya, duniailkom.com Om. Oh, oke. Itu udah lama banget itu. Ya, itu saya mastering bahasa PHP, terus lagi OOPP-nya sama PDO, PHP Data Object, itu saya di situ Om. Sampai saya ya alhamdulillah bisa membuat suatu framework PHP saya sendiri, seperti itu. Adaptasi dari coordinator gitu juga, seperti itu. Itu bagi saya website itu masih relevan sampai sekarang, gitu. Karena benar-benar website ini menuntun kita dari awal banget sejarahnya, terus struggle-nya PHP itu sendiri saat awal dia dibuat sampai dengan sekarang sih Om. Seperti itu. Itu website yang bagi saya benar-benar bagus ketika kita ingin belajar bahasa program secara otodidak. Seperti itu. Oke. Dan Nah, juga oke. ya, Ya, terus. oke. Hal yang keempat adalah ubah mindset kita. Kita kan rata-rata ini mindset kita ketika kita belajar kan selalu orientasi kepada hasil atau result ya. Seperti itu. Nah, kenapa itu juga banyak juga sih pengalaman saya dan teman-teman saya juga yang berhenti di tengah jalan karena selalu berorientasi kepada hasil tapi dia tidak melihat prosesnya seperti apa. Seperti itu. Pasti yang namanya proses belajar pasti ada rasa jenuh, stres, kesal, atau stuck ketika kita kok ini nggak bisa-bisa seperti itu. Jadi perlu dipahami dulu ketika kita ingin belajar bahasa program, kita harus tahu dulu nih konsekuensinya seperti apa. Seperti itu sih. Itu Om kalau dari saya. Oke. Nah, tadi kan terkait pertanyaan untuk belajar program secara otodidak. Tapi dalam perspektif Om Andika, apakah ada cara belajar selain otodidak? Misalnya mungkin teknik lain selain otodidak. Otodidak kan belajar sendiri ya. Iya benar. Belajar bareng lah istilahnya misalnya. Jadi versus belajar sendiri berarti belajar bareng gitu. Nah itu bagaimana? Itu tipsnya juga ada nggak kira-kira? Oke, kalau untuk belajar bareng itu mungkin kita akan lebih termotivasi ya, gitu. Karena kita belajar nih sama-sama dari awal, seperti itu. Kalau untuk tipsnya itu sendiri, pastikan teman kita ini mempunyai niat yang sama untuk kita, gitu. Yang kedua adalah kita harus tahu dulu nih teman kita ini belajar program apa dan untuk apa, seperti itu. Kalau kalau memang belajar yang sama seperti yuk kita belajar bahasa program PHP sama-sama atau Node.js atau JavaScript, itu akan lebih apa ya, lebih mempermudah kita untuk cepat bisa sih Om. Kalaupun beda
gitu. Contohnya misalkan kita JavaScript dan satu lagi teman kita ini Golang seperti itu. Ya palingan itu kita mungkin akan sering bahas atau diskusi lebih kepada logiknya sih Om. Kayak gitu. Oh kalau gue logik gue di JavaScript gini-gini loh, kalau di Golang gini-gini gitu. Kalau misalkan di PHP ada OPP seperti itu sih. Itu sih. Jadi tipsnya adalah balik lagi kalau misalkan kita belajar bahasa program yang berbeda, ya palingan yang dibahas itu lebih sering logik dan algoritma. Kalau misalkan memang sama, ya pasti kita lebih ke teknikal sih. Bahas function, bagaimana cara membuat fitur ini dengan function ini, seperti itu sih. Gitu. Oke. Dalam pandangan Om Andika sendiri, apakah mana lebih baik? Kita belajar secara otodidak atau belajar bersama? Kalau pandangan saya sendiri itu balik lagi ke keinginan kita. Misalkan, kayaknya sepertinya ingin lebih enak belajar sendiri deh, gitu kan. Merasa diri kita lebih cepat nih tanpa ada gangguan, mungkin ketika kita belajar bersama-sama mungkin kan ada gangguan gitu, entah dari teman kita sendiri atau memang dari hal-hal di luar itu, seperti itu. Jadi balik lagi seenak kitanya aja. Kalau memang misalkan hari ini kita belajar lebih enak belajar sendiri, is okay. Terus misalkan besoknya kayaknya belajarnya sama temen deh, ada tektokan gitu kan, ada sering sharing gitu nggak masalah. Itu malah membuat pengalaman belajar kita jadi lebih berwarna sih kalau bagi saya. Seperti itu aja. Oke, ada pertanyaan menarik nih dari Fernando Jeremia Frederick. Om Andika, saya mau bertanya, ada tips nggak untuk mengatasi rasa jenuh untuk belajar programming? Nah, itu saya alami bahkan sampai saat ini Om, gitu. Bahkan saya belajar bahasa program itu dari tahun 2011. Dan saya bekerja sebagai programmer itu dari tahun 2016. Dan itu memang pasti akan ada rasa jenuh atau titik jenuh di mana kita benar-benar waduh, nggak bersemangat lah sama sekali begitu kan. Kalau saya itu mengatasinya dengan ketika jenuh itu benar-benar saya tutup laptop sama sekali, seperti itu. Tutup laptop, nggak mau pegang laptop sama sekali, terus lagi saya langsung memikirkan apa nih yang ingin saya lakukan, misalkan jajan apa gitu. Jadi benar-benar kita tidak bersentuhan dengan hal itu dulu sama sekali 100% kalau saya sih seperti itu. Saya mau nonton bioskop ya saya nonton, jalan-jalan nonton gitu, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau yang punya pacar ya silakan pacaran dulu. Gitu. Kali aja dengan apalagi sekarang malam minggu ya, seperti itu. Itu waktu yang tepat untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Seperti itu. Hal yang ketiga adalah biasanya kalau yang freelance ini mengirim invoice seperti itu, mengirim invoice ke klien-klien itu juga bisa sebagai cara untuk menghilangkan jenuh gitu. Seperti tadi sih Om. Oke, nah berarti ini jangan-jangan dari semua viewer kita malam hari ini banyak yang nggak ada punya pacar kali, jangan-jangan Om Andika. Gak apa-apa Kebetulan lah, kalau saya malam lagi libur minggu Om. gitu ya. Jadi malam minggu kita ketemunya di malam minggu bareng Peter. Oke, alright. Semoga bisa menjawab Fernando Jeremia Frederick. Semangat ya. Dan kita sudah akan di pertanyaan ketiga nih. Mana nih pertanyaannya? Oke, pendapat tentang belajar semua bahasa program. Nah, itu bagaimana tuh? Oke, untuk pertanyaan ketiga ini sepertinya bagi saya sudah cukup hukum alam sih Om. Ketika kita melakukan hal lain, pasti kita mengorbankan hal yang lain juga. Seperti itu. Trade off ya. Iya, gitu. Apalagi kita mengikuti hype ya. Contoh minggu ini bahasa program ini yang lagi populer apa, terus minggu berikutnya juga apa, seperti itu. Saya juga pernah Om, untuk di pertanyaan ketiga ini pernah saya lakukan seperti itu. Dulu saya belajar PHP juga, JavaScript, lalu juga Node.js, lalu Laravel, Coordinator, dan itu memang setelah saya melakukan hal itu semua, saya hanya merasa bisa aja, seperti itu. Tidak mendalami
dari yang saya pelajari sedikit pun seperti itu. Karena memang balik lagi ini ke time management sih, gitu. Ketika kita belajar bahasa program A, ya udah kita berarti mengorbankan waktu untuk bahasa program B, C, dan D, gitu ya. Kecuali memang kita no life ya Om ya, tidak keluar sama sekali, itu mungkin kita bisa expert di 3 bahasa program gitu kan. Tapi kan kita manusia makhluk sosial yang perlu untuk sosialisasi keluar seperti itu. Apalagi ketika mengikuti hype ya. Ini sih mungkin ini pandangan pribadi saya Om ya, terhadap orang-orang yang belajar bahasa program sekarang gitu. Yang terlalu mengikuti hype, akibatnya dia hanya bisa di hal-hal yang sederhana aja sih Om. Ya, saya juga tidak menyalahkan ketika rasa ingin tahu mereka itu tinggi seperti itu, gitu. Tapi bagi saya, saran saya sih mungkin coba deh ada salah satu bahasa program yang didalami, karena itu bisa menjadi nilai jual untuk kita ke perusahaan-perusahaan. Seperti itu sih. Jadi yaudah balik lagi, pendapat saya memang itu sudah menjadi hukum alam. Ketika kita belajar lebih dari 1 atau 2, ya itu tidak ada yang ekspor di salah satunya. Tapi memang ketika kita ekspor itu akan menjadi nilai jual tersendiri sih. Itu juga saya mendapat dari wejangan senior saya dulu seperti itu. Gitu ya. Itu aja sih Om. Oke, sip. Nah, kalau memang berdasarkan rekomendasi Om Andika, kita sebaiknya belajar beberapa aja tapi expert. Dalam pandangan Om Andika, bahasa programming apa yang harus kita kuasai? Oke, untuk pertanyaan itu balik lagi ke kebutuhan industri sih Om. Gitu. Selama kebutuhan industri itu masih bisa kita sediakan, maksudnya masih bisa kita terima, itu tidak masalah gitu. Contoh misalkan bahasa program PHP ya, itu bagi saya sebenarnya masih banyak di luar perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahasa program PHP dengan keinginan mereka seperti itu. Contoh misalkan perusahaan A membutuhkan suatu aplikasi CRM, itu masih bisa dibuat dengan bahasa program PHP seperti itu. Dan kebetulan di perusahaan saya yang baru ini juga dari dulu menggunakan bahasa program PHP Om untuk sistem web development-nya gitu, walaupun di situ juga ada VB.NET seperti itu. Jadi apa namanya ya balik lagi sih bahasa apa yang masih relevan. Sorry Om, saya agak gagap karena saya jarang untuk public speaking seperti ini. Seperti itu. Oke. Oke, dari saya situ aja. Masih adakah pertanyaan lainnya? Oke. Kalau misalnya kita PHP, Om Andika merekomendasikan kita akan belajar PHP versi berapa? Untuk saya rekomendasi selalu paling terbaru sih Om. Versi 8, sekarang 8.1. Karena saya hampir setiap hari membuka website php.net. Ya, seperti itu. Karena saya mempunyai pengalaman ini sih Om, pengalaman tidak mengenakan. Jadi waktu itu saya freelance di salah satu teman saya. Teman saya ini dia itu mempunyai salah satu game online, private server. Lalu saya diminta untuk membuat websitenya yang terkoneksi dengan server gamenya. Nah waktu itu ketika saya mendevelop itu, server sudah disediakan dari dia. Oke lah, saya buat, jadi saya deploy ke servernya. Namun setelah saya cek ini PHP versinya masih 5.2. Sedangkan script website yang saya buat itu harus menggunakan PHP versi 8 minimal 7.4. Nah, itu kejadian tidak mengenakannya itu ketika kita login ke CMS-nya. Itu kejadian seperti ini, Om. Terjadi anomali error menurut saya. Ketika saya login ke CMS-nya di laptop saya, itu Om bisa Om bisa mengakses CMS-nya melalui komputer Om ketika Om mengakses website tersebut seperti itu. Itu bahkan hal itu pernah saya tanyakan juga di grup PHP ID seperti itu. Dan memang kebanyakan yang menjawab juga ini sepertinya anomali error. Mau nggak mau
dari versi PHP developer-nya itu di-upgrade ke versi yang terbaru seperti itu. Jadi saya sangat merekomendasikan belajar PHP paling versi terbaru seperti itu. Kalau untuk boleh nggak sih belajar PHP versi lama, jika ditanya boleh-boleh aja. Itu sebagai bahan referensi juga, tapi apalagi dari sisi keamanan ya, seperti itu sih. Oke Om, tadi saya. Oke, pertanyaan kita sudah habis, tapi memang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan juga mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman. Om Andika sendiri secara kesibukan sehari-hari ini dia jadi di luar pertanyaan. Om Andika sendiri sehari-hari mengerjakan proyek apa, atau juga boleh nggak misalnya ada orang lain yang pingin kontak, mungkin ada orang yang pingin hubungi untuk pembuatan jasa aplikasi dan sebagainya. Nah, seperti itu Om Andika juga menerima atau gimana? Menerima Om, sampai saat ini kebetulan saya juga freelance di 2 tempat, yaitu yang pertama itu di tempat kerja sebelumnya itu nggak apa-apa nih Om ya, saya sebutin nama perusahaannya. Saya sebelumnya itu freelance bekerja di salah satu perusahaan F&B yaitu Umara. Nah, ketika saya resign, saya sekarang jadi freelance dia untuk membuat website mini e-commerce-nya dia. Dengan integrasi payment gateway dengan mitra, lalu untuk kurirnya itu menggunakan layanan We Help You sebagai agregator kurir. Seperti itu. Oke. Untuk yang kedua, ini saya sedang mengerjakan website event Asus, seperti itu. Jadi website ini berfungsi untuk klaim, seperti itu Om, berdasarkan produk yang sudah kita beli, seperti itu. Untuk bisa menghubungi saya, bisa langsung aja ke Facebook saya ini, tinggal dikirim aja melalui Facebook Messenger, seperti itu sih. Kalau untuk kesibukan yang lainnya itu ya dari hari Senin sampai hari Jumat, working hours seperti itu di perusahaan saya yang baru. Kayak gitu. Di perusahaan saya yang sekarang juga menggunakan WordPress juga dan Laravel. Kebetulan saya juga baru pegang Laravel setelah sekian lama saya menggunakan CI, bahkan framework saya sendiri. Kemarin mau nggak mau saya harus pegang Laravel juga, karena ada aplikasi sebelumnya yang menggunakan Laravel sih, seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diajukan itu masih saya gunakan sampai sekarang sih, gitu. Oke, siap. Kita sudah di akhir pertanyaan kita dan kita akan di bagian kedua. Mungkin Om Andika ada kesimpulan dari terkait seluruh topik kita malam hari ini, terkait 3 pertanyaan itu, untuk merangkumnya menjadi satu kalimat untuk memotivasi atau menginspirasi pendengar kita atau penonton kita hari ini. Silakan. Oke, kesimpulannya adalah saya akan menyampaikan dalam beberapa kata ya. Pertama, masa depan. Tidak dipungkiri teknologi ini menjadi suatu masa depan yang bagi saya sih cerah ya, seperti itu. Lalu yang kedua, wajib sih. Kita wajib melek teknologi, karena tidak bisa dipungkiri juga kita hidup yang dimana teknologi itu berkembang dengan cepat sih. Yang ketiga, ketika kita belajar sesuatu, pastikan diri kita itu enjoy, nyaman, dan tidak ada beban atau paksaan apapun sih. Ya, mudah-mudahan hal-hal itu yang menjadikan kita menjadi manusia yang lebih maju sih Om, terutama dari sisi penghasilan. Seperti itu sih. Oke, wow, malam minggu bareng Peter edisi kali ini semoga bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Terima kasih Om Andika yang sudah berbagi waktu dengan kita. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, dan teman-teman semua, sebagai pengumuman, minggu depan di Sabtu yang sama jam 7 kita akan bertemu dengan Om Pudiasto Adi Wibowo. Beliau juga salah satu member PHP Indonesia yang sangat aktif. Ada 3 agenda juga yang akan kita jawab. Dan teman-teman bisa nongkrong lagi di Malming bareng Peter di minggu yang akan datang. Oke, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung.
Semoga selalu sehat semuanya dan kita tetap terus berjuang di tengah pandemik. Dan sebagai pengumuman di bulan Desember ini di edisi online PHPAD Online Learning, hari Selasa kita masih dalam edisi Sri Kandi IT. Jadi minggu ini kita akan Selasa depan ya, kita akan ketemu dengan Dini Syarifah Sani. Dia akan bercerita mengenai topik di seputar dunia gaming. Hari Selasa malam di PHPAD Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah Malming bareng Peter. Terima kasih Om Andika. Salam sehat, tetap semangat. Yes, bye-bye. Siap. Oke, selamat malam semua.